Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas mengapung saat bermain di sungai di Purworejo. Tergiur keuntungan karena harga cabai mahal, seorang pemuda di Grobogan kembali mencuri cabai hingga puluhan kilogram di kebun warga. Komplotan penipu yang pura-pura mengaku pejabat digerebek di sebuah hotel di Kota Semarang. Mereka berhasil menipu korban hingga ratusan juta rupiah. Seorang pemuda di Grobogan ditangkap polisi karena mencuri cabai di sebuah kebun. Dari 5 kali aksinya, total cabai yang sudah dicuri seberat 70 kg. Harga cabai yang mahal rupanya membuat Didik warga Todanan Blora tergiur sampai-sampai mencuri cabai dari sebuah kebun di wilayah Kalibruk, Wirosari. Saat mencuri yang kelima kalinya, Didik terpergok oleh warga sehingga ia melarikan diri. Karena takut, Didik naik ke atap toko kompleks pasar Wirosari. Polisi yang datang kemudian menangkap Didik. Dari 5 kali aksi pencurian, total cabai yang dicuri Didik seberat 70 kg. Jika dikonversi ke rupiah, keuntungan Didik mencapai 3 juta rupiah. Pas saya pertama ke situ, saya ambil ember dan saya dari belakang ambil satu-satu, Pak. Berapa kali? Saya ke situ udah 4 kali, Pak. Dapat hasil berapa? Yang pertama 4 kilo dan yang kedua 4 kilo. Yang keduanya belum tahu, Pak. Total berapa saat? Saat yang pertama saya jual 4 kilo dapat uang 120. Yang kedua saya jual dapat 60.000, Pak. Sudah sering melakukan hal itu, Pak? Iya, Pak. Didik merupakan residivis kasus pencurian uang dan barang di wilayah Blora. Kerugiannya itu kurang lebih ada 70 kilo cabai. Dan kalau dinilai uang ya kurang lebih 3 jutaan lebih. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian sehingga terancam pidana penjara selama 5 tahun. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Komplotan penipu dengan modus mengaku sebagai pejabat akhirnya tertangkap polisi di Kota Semarang. Dalam melakukan tindak kejahatannya, komplotan tersebut mengincar tamu hotel dengan cara menguras isi ATM korban. Sebanyak 5 anggota komplotan penipuan ditangkap polisi di sebuah hotel di Kota Semarang. Komplot ini ditangkap usai menguras uang korbannya sebesar 178 juta rupiah. Saat melakukan tindak penipuan, satu dari komplotan ini bernama Adi Santoso mengaku sebagai pejabat daerah yang bertugas di Dinas Pertanian Yogyakarta. Saat itu Adi menghampiri tamu hotel dan berpura-pura mengajak korban untuk berinvestasi. Saat keduanya sedang mengobrol, pelaku lain bernama Fadel yang berperan sebagai turis asing bertanya lokasi gerai ponsel. Karena kelihayan para komplotan ini, mereka berhasil meyakinkan korban dan membawa korban masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil itulah para pelaku menukar ATM korban dengan ATM lainnya. Di Rembang. Kamu memang dari awal ngakunya Rembang atau karena bagi orang Rembang, menggunakan diri orang Rembang baru kamu jadi kepala dinas Rembang? Enggak, saya ngakunya kepala dinas Yogyakarta. Oh, kepala dinas Yogyakarta punya tanah di Rembang. Terus? Beli tanah di Rembang. Terus? Untuk berinvestasi, menjalani bisnis penggemukan sapi. Ada 2 tersangka lain yang bertugas mengawasi keadaan saat Ade dan Fadil beraksi. Sedangkan 1 orang tersangka berperan menjadi sopir Adi. Polisi menyebut otak dari penipuan itu yaitu Adi Santoso. Kalau dibilang modus baru sebenarnya sudah beberapa kali pengaduan yang kita dapati mengaku sebagai orang luar seperti ini, sebagai orang Brunei, orang mana menanyakan toko konter HP itu sudah beberapa kali. Jadi ya cuma selama ini kita taunya itu gendam. Tapi kalau mendengar cerita tadi kayaknya tidak ada gendam-gendam sama sekali, tapi memang lebih murni ke penipuan.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Berpura-pura menjadi pembeli, seorang pria di Klaten nekat mencuri ponsel di sebuah bengkel sepeda maksud kami. Pelaku memanfaatkan korban yang sibuk mengurus barang yang hendak dibeli pelaku. Bengkel sepeda di Desa Troketon, Pedan, Klaten disatroni pencuri. Saat itu pelaku yang datang dengan sepeda motor pura-pura membeli roda sepeda. Korban yang tidak curiga dengan gerak-gerik pelaku sedang mencari roda tersebut. Korban yang lengah tidak mengetahui jika pelaku masuk ke dalam dapur dan mengambil ponsel milik korban. Setelah berhasil mencuri, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Mau ke sini mau beli roda torpedo depan jengki, lah saya ambilin, saya bawa keluar, ini saya jugilin, terus saya dia masih ada di sini, terus ngambil HP, terus saya tanyain, orang mana Pak? Itu orang Sukoharjo, gitu terus melandang. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Mereka memeriksa rekaman kamera pengawas serta meminta keterangan dari beberapa saksi. Kita tetap mendatangi lokasi, mendatangi TKP, sekaligus untuk mencari informasi atau mencari keterangan dari korban sendiri atau saksi di sekitar TKP maupun mungkin ada CCTV untuk lebih jelasnya. Ponsel ya Pak itu? Ya, ponsel. Di ruang apa Pak? Polisi mengimbau agar warga selalu waspada terhadap tindakan pencurian. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pencurian sepeda motor terjadi di kantor Wali Kota Semarang. Polisi baru beraksi menyelidiki pelaku setelah rekaman kamera pengawas beredar di media sosial. Pencurian sepeda motor di halaman kantor Wali Kota Semarang di Jalan Pemuda Minggu sore terekam kamera pengawas. Pelaku terlihat beraksi seorang diri. Kasus ini baru menjadi perhatian polisi setelah video tersebar di media sosial. Pada Senin siang, aparat Polsek Semarang tengah mendatangi lokasi kejadian. Korban diduga teledor karena kunci motor yang digabung dengan kunci pintu masih tergantung di pintu ruangan jaga di gerbang. Kondisi inilah yang memudahkan pelaku menjalankan aksinya. Sebelumnya, pelaku sempat mengincar barang berharga di dalam mobil yang terparkir di halaman kantor wali kota. Meski korban belum melapor secara tertulis, polisi akan menyelidiki pelaku. Kami akan melakukan tindakan penyidikan untuk menemukan pelaku. Pelakunya satu orang masuk dari sini. Seharusnya kalau minggu katanya yang buka cuma satu pintunya. Karena keteledoran daripada korban, kunci yang jadi satu dengan kunci ruangan ini masih menggantung di anak kunci. Masyarakat pun selalu dihimbau agar hati-hati dan jangan teledor saat meninggalkan kendaraan, terlebih dengan sembarangan menaruh kunci. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.